Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas Sistem Informasi 21A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari journaling saya, yaitu mengambil judul Implementasi Metode Naive Bayes dalam Analisis Sentimen pada Data Media Sosial Instagram untuk pemantauan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi. Artikel jurnal ini yaitu sebagai pemenuh ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang. Media sosial merupakan salah satu sumber informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berinteraksi, berbagi, dan menghibur diri, tapi juga untuk mengekspresikan pendapat, perasaan, dan pengalaman terhadap berbagai hal, termasuk penggunaan aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan preferensi pengguna. Aplikasi dapat berupa game, edukasi, hiburan, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan aplikasi. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengumpulkan dan memproses data media sosial Instagram yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan metode Naive Bayes dalam analisis sentimen pada data media sosial Instagram. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi performa model Naive Bayes yang dihasilkan dalam analisis sentimen pada data media sosial Instagram. Batasan permasalahan. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan data media sosial Instagram yang berbahasa Indonesia dan berkaitan dengan penggunaan aplikasi tertentu. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan metode Naive Bayes sebagai metode klasifikasi dalam analisis sentimen. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya mengklasifikasikan sentimen menjadi dua kelas, yaitu positif dan negatif. Tujuan dari penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memproses data media sosial Instagram yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Yang kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Naive Bayes dalam analisis sentimen pada data media sosial Instagram. Dan yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi performa model Naive Bayes yang dihasilkan dalam analisis sentimen pada data media sosial Instagram. Manfaat penelitian ini, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi melalui analisis sentimen pada data media sosial Instagram. Manfaat yang kedua untuk memberikan masukan dan saran bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan layanan aplikasi berdasarkan sentimen pelanggan. Dan manfaat yang ketiga adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang analisis sentimen dan media sosial. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka, yang terdiri dari pertama penelitian terkait, terdiri dari 5 jurnal yang saya ambil untuk referensi. Yang pertama yaitu untuk jurnal dari Karim A tahun 2021 dengan judul penelitian Analisis Sentimen pada Komentar Sosial Media Instagram, Layanan Kesehatan BPJS menggunakan Naive Bayes Classifier. Yang kedua oleh Undamayanti dan Hermanto dan juga Kurniawulan pada tahun 2022 dengan judul Analisis Sentimen menggunakan metode Naive Bayes berbasis particle swarm
optimization terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga oleh Maulidina M. pada tahun 2020 dengan judul penelitian Analisis Sentimen Komentar Warganet terhadap postingan Instagram menggunakan metode Naive-Bayes Classifier dan TF-IDF. Yang keempat oleh John AM dan Paputungan pada tahun 2023 dengan judul Analisis Sentimen pada Media Sosial Instagram Klub Persija Jakarta menggunakan metode Naive-Bayes. Dan yang kelima oleh Hidayatullah R, Rosyidah, dan juga Abdurrahman pada tahun 2022 dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat pada Komentar Produk Eiger di Instagram menggunakan metode Naive-Bayes Classifier. Analisis sistem. Analisis sistem adalah proses untuk menentukan sikap atau perasaan individu terhadap suatu topik, entitas, atau kejadian. Analisis sistem, analisis sentimen dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemasaran politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Analisis sentimen dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan seperti preferensi, kebutuhan, dan masalah pelanggan. Sementara media sosial adalah platform yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi, dan menghasilkan konten secara online. Media sosial memiliki jenis seperti media sosial berbasis teks, media sosial berbasis gambar, media sosial berbasis video, media sosial berbasis suara, dan media sosial berbasis realita virtual. Media sosial memiliki berbagai fungsi seperti komunikasi, informasi, hiburan, edukasi, bisnis, dan lain-lain. Media sosial memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif terhadap individu, masyarakat, dan dunia. Metode Naive-Bayes. Metode Naive-Bayes adalah salah satu metode klasifikasi yang menggunakan probabilitas dan statistik untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Metode Naive-Bayes mengasumsikan bahwa setiap fitur dalam data bersifat independen dan memiliki kontribusi yang sama terhadap kelas. Metode Naive-Bayes memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, akurasi, dan kemudahan implementasi. Metode Naive-Bayes dapat digunakan untuk berbagai tujuan klasifikasi, seperti prediksi kelayakan kredit, penentuan tema skripsi, analisis sentimen, dan prediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Untuk menggunakan metode Naive-Bayes diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyiapkan data yang akan diklasifikasikan, misalnya dengan melakukan pre-processing, future extraction, dan future selection. Yang kedua, membagi data menjadi data training dan data testing, misalnya dengan menggunakan teknik cross-validation atau holdout. Yang ketiga, menghitung probabilitas prior dan probabilitas kondisional untuk setiap fitur dan kelas, misalnya dengan menggunakan rumus Bayes atau leverage smoothing. Yang keempat, mengklasifikasikan data testing ke dalam kelas yang memiliki probabilitas posterior tertinggi, misalnya dengan menggunakan rumus Argmark atau logsum EXP. Dan yang kelima, mengevaluasi performa model yang dihasilkan, misalnya dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, atau F1 score. Bagian ketiga, metodologi penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif, yaitu desain penelitian yang menggunakan angka-angka sebagai data dan statistik sebagai alat analisis. Desain penelitian kuantitatif memiliki keunggulan dalam hal objektivitas, validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Desain penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen, yaitu desain penelitian yang menguji hipotesis dan melakukan manipulasi variabel independen dan mengukur dampaknya terhadap variabel dependen. Desain penelitian eksperimen memiliki keunggulan dalam hal menentukan hubungan sebab akibat.
mengontrol variabel pengganggu, dan menguji signifikasi statistik dari hasil eksperimen, misalnya dengan menggunakan uji T, uji ANOVA, atau uji chi-square. Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen faktorial, yaitu desain penelitian yang menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Desain penelitian eksperimen faktorial memiliki keunggulan dalam hal mengetahui interaksi antara variabel independen, menghemat waktu dan biaya, dan meningkatkan efisiensi dan presisi. Desain penelitian eksperimen faktorial yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen faktorial 2x2, yaitu desain penelitian yang memiliki dua variabel independen masing-masing dengan dua label. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis aplikasi game atau edukasi, dan metode pre-processing, steaming atau lemmatization. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah akurasi model Naive Bayes dalam analisis sentimen. Tahap penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Business Understanding. Tahap ini bertujuan untuk memahami latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Yang kedua, Data Understanding. Tahap ini bertujuan untuk memahami sumber karakteristik, kualitas, dan kuantitas data yang akan digunakan dalam penelitian, serta melakukan eksplorasi data awal. Yang ketiga, Data Preparation, yaitu tahap ini bertujuan untuk melakukan pre-processing, future extraction, dan future selection pada data yang akan digunakan dalam penelitian, serta membagi data menjadi data training dan data testing. Selanjutnya, modeling. Tahap ini bertujuan untuk menerapkan metode Naive Bayes dalam analisis sentimen pada data media sosial Instagram, serta menghitung probabilitas prior dan probabilitas kondisional untuk setiap fitur dan kelas. Yang selanjutnya, evaluation. Tahap ini bertujuan untuk mengklasifikasikan data testing ke dalam kelas sentimen yang memiliki probabilitas posterior tertinggi, serta mengevaluasi performa model yang dihasilkan dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan yang terakhir, development. Tahap ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, serta memberikan kesimpulan, saran, dan implikasi penelitian. Untuk alat dan bahan, yaitu saya menggunakan laptop Asus saya pribadi dengan keterangan sebagai berikut. Dengan spesifikasi AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16GB, dan Windows 11. Selanjutnya, Python 3.8 sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Anaconda 3 sebagai platform yang digunakan untuk menginstal dan menjalankan Python 3.8 dan library-library yang dibutuhkan. Jupyter Notebook sebagai editor dan interpreter yang digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python 3.8. Library Python 3.8 yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu, Pandas untuk melakukan manipulasi dan analisis data. Yang kedua, NumPy untuk melakukan perhitungan numerik dan aljabar linear. Yang ketiga, Matplotlib dan Seaborn untuk melakukan visualisasi data. Dan keempat, NLTK untuk melakukan pre-processing, future extraction, dan future selection pada data teks. Yang kelima, scikit-learn untuk melakukan pembagian data, klasifikasi data, dan evaluasi model. Data media sosial Instagram yang berbahasa Indonesia dan berkaitan dengan penggunaan aplikasi tertentu yang dikumpulkan dengan menggunakan Instagram API dan Instagram Scraper. Selanjutnya, modeling. Modeling adalah tahap yang bertujuan untuk menerapkan metode Naive Bayes dalam analisis sentimen pada data media sosial Instagram. Modeling meliputi menghitung probabilitas prior dan probabilitas kondisional untuk setiap fitur dan kelas, serta mengklasifikasikan data testing ke dalam kelas yang memiliki probabilitas posterior tertinggi. Untuk melakukan modeling, penelitian ini menggunakan Python 3.8 dan library scikit-learn.
Sebagai alat bantu, Python 3.8 adalah bahasa pemrograman yang populer dan mudah digunakan, yang memiliki banyak library yang mendukung analisis data dan pembelajaran mesin. Scikit-learn adalah library Python 3.8 yang menyediakan berbagai algoritma dan fungsi untuk pembelajaran mesin termasuk metode Naive-Bayes. Penelitian ini menggunakan metode Naive-Bayes multinomial, yaitu metode Naive-Bayes yang cocok untuk data teks yang memiliki fitur berupa frekuensi kata. Metode Naive-Bayes multinomial menghitung probabilitas prior dan probabilitas kondisional untuk setiap fitur dan kelas dengan menggunakan rumus berikut. Nah, probabilitas prior adalah probabilitas dari kelas tanpa memperhatikan fitur yang dihitung dengan menggunakan rumus, di mana P dalam kurung C adalah probabilitas prior dari kelas C, NC adalah jumlah dokumen dalam kelas C, dan N adalah jumlah total dokumen. Probabilitas kondisional adalah probabilitas dari fitur dengan memperhatikan kelas yang dihitung dengan menggunakan rumus, di mana P dalam kurung T, C adalah probabilitas kondisional dari fitur dalam kelas C. TC adalah jumlah kemunculan fitur dalam dokumen kelas C. V adalah kumpulan seluruh fitur, dan satu adalah faktor smoothing yang digunakan untuk menghindari probabilitas nol. Selanjutnya, untuk menghitung probabilitas prior dan probabilitas kondisional, penelitian ini menggunakan fungsi multinomial NB dan library scikit-learn yang menerima data training dan labelnya sebagai input dan mengembalikan objek model yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Nah, setelah menghitung probabilitas prior dan probabilitas kondisional, metode Naive-Bayes multinomial mengklasifikasikan data testing ke dalam kelas yang memiliki probabilitas posterior tertinggi dengan menggunakan rumus, di mana C adalah kelas prediksi, C adalah kumpulan seluruh kelas, D adalah dokumen testing, dan T adalah fitur dalam dokumen testing. Untuk mengklasifikasikan objek data testing, penelitian ini menggunakan fungsi predik dari objek model yang dihasilkan oleh fungsi multinomial NB yang menerima data testing sebagai input dan mengembalikan label prediksi sebagai output. Untuk hasil penelitian, yang pertama hasil evaluasi model terlebih dahulu. Model Naive-Bayes multinomial yang dihasilkan dalam penelitian ini dievaluasi dengan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Metrik-metrik ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Akurasi adalah rasio antara jumlah dokumen yang diklasifikasikan dengan benar dengan jumlah total dokumen yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana TP adalah jumlah dokumen yang memiliki kelas positif dan diklasifikasikan sebagai positif. TN adalah jumlah dokumen yang memiliki kelas negatif dan diklasifikasikan sebagai negatif. Sementara FP adalah jumlah dokumen yang memiliki kelas negatif dan diklasifikasikan sebagai positif. Dan Fn adalah jumlah dokumen yang memiliki kelas positif diklasifikasikan sebagai negatif. Sementara presisi adalah rasio antara jumlah dokumen yang memiliki kelas positif dan diklasifikasikan sebagai positif dengan jumlah total dokumen yang diklasifikasikan sebagai positif yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sementara F1 score adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir, recall adalah rasio antara jumlah dokumen yang memiliki kelas positif dan diklasifikasikan sebagai positif dengan jumlah total dokumen yang memiliki kelas positif, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, bisa dilihat di layar masing-masing.
Hasil evaluasi model bisa ditunjukkan pada tabel berikut dengan jenis aplikasi game, eh, metode processingnya steaming dengan akurasi 0,875, presisi 0,889, recall 0,867, dan F1 score 0,878. Yang kedua, jenis aplikasi game dengan metode processing berbeda yaitu lemmatization dengan akurasi 0,850, presisi 0,8575, recall 0,847, F1 score 0,852. Sekarang berpindah aplikasi yaitu edukasi dengan metode processing steaming dengan akurasi 0,900, presisi 0,905, recall 0,900, F1 score 0,902, dan yang paling terakhir edukasi dengan metode processingnya lemmatization, akurasi 0,875, presisi 0,882, recall-nya 0,873, F1 skornya 0,877. Tabel di atas menunjukkan bahwa model Night Base multinasional memiliki performa yang baik dalam melakukan analisis sentimen pada data media sosial Instagram untuk pemantauan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi. Model Night Base multinomial memiliki akurasi tertinggi pada data aplikasi edukasi dengan metode pre-processing steaming, yaitu sebesar 90%. Model Night Base multinomial memiliki akurasi terendah pada data aplikasi game dengan metode pre-processing lemmatization, yaitu sebesar 85%. Model Night Base multinomial juga memiliki presisi, recall, dan F1 score yang tinggi pada semua jenis data dan metode pre-processing, yang menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan data dengan tepat dan lengkap. Nah, tabel di atas juga menunjukkan bahwa metode pre-processing memiliki pengaruh terhadap performa model Night Base multinomial. Metode pre-processing steaming memiliki performa yang lebih baik daripada metode pre-processing lemmatization pada semua jenis data. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, metode pre-processing steaming lebih cepat dan sederhana daripada metode pre-processing lemmatization karena metode pre-processing steaming hanya menghapus imbuhan pada kata, sedangkan metode pre-processing lemmatization harus mengubah kata menjadi lema, yaitu bentuk kamus dari kata. Yang kedua, metode pre-processing steaming lebih cocok untuk data teks yang tidak baku atau tidak formal, seperti data media sosial Instagram, karena metode pre-processing steaming dapat mengurangi variasi kata yang disebabkan oleh kesalahan penulisan, slang, atau dialek. Sedangkan metode pre-processing lemmatization memerlukan data teks yang baku atau formal, karena metode pre-processing lemmatization harus mengacu pada kamus atau aturan bahasa. Yang ketiga, metode pre-processing steaming lebih efektif untuk mengurangi dimensi data, karena metode pre-processing steaming dapat menghasilkan fitur-fitur yang lebih sedikit dan lebih umum. Sedangkan metode pre-processing lemmatization dapat menghasilkan fitur-fitur yang lebih banyak dan lebih spesifik. Hasil analisis sentimen bisa dilihat yang dilakukan dengan menggunakan model Night Base multinomial pada data media sosial Instagram untuk pemantauan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, jenis aplikasi game, sentimen positif eh, ada 217, jika di dalam persen yaitu 86,8%, sentimen negatif 33 atau 13,2%, jenis aplikasi edukasi, sentimen positifnya 225 atau 90%, dan sentimen negatifnya 25 atau 10%.
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki sentimen positif terhadap penggunaan aplikasi, baik aplikasi game maupun aplikasi edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan aplikasi yang mereka gunakan karena aplikasi dapat memenuhi kebutuhan minat dan preferensi mereka. Pelanggan yang memiliki sentimen positif cenderung tetap menggunakan aplikasi, merekomendasikan aplikasi kepada orang lain, dan memberikan umpan balik positif. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa sebagian kecil pelanggan memiliki sentimen negatif terhadap penggunaan aplikasi, baik aplikasi game maupun aplikasi edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa tidak puas dengan aplikasi yang mereka gunakan karena aplikasi tidak dapat memenuhi harapan, standar atau kualitas yang mereka inginkan. Pelanggan yang memiliki sentimen negatif cenderung berhenti menggunakan aplikasi, mencari aplikasi alternatif, dan memberikan umpan balik negatif. Hasil analisis sentimen ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan layanan aplikasi berdasarkan sentimen pelanggan. Pengembang aplikasi dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pelanggan, baik yang positif maupun yang negatif, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mempertahankan atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengembang aplikasi juga dapat mengetahui seberapa besar loyalitas, retensi, dan profitabilitas pelanggan terhadap aplikasi yang mereka kembangkan. Bagian 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode Night Bayes multinomial dapat digunakan untuk melakukan analisis sentimen pada data media sosial Instagram untuk pemantauan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi. Model Night Bayes multinomial yang dihasilkan memiliki performa yang baik dalam melakukan analisis sentimen pada data media sosial Instagram untuk pemantauan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi, dengan akurasi tertinggi sebesar 90% pada data aplikasi edukasi dengan metode pre-processing steaming. Metode pre-processing steaming memiliki performa yang lebih baik daripada metode pre-processing lemmatization pada semua jenis data karena metode pre-processing steaming lebih cepat, sederhana, cocok, dan efektif untuk data teks yang tidak baku atau tidak formal seperti data media sosial Instagram. Selanjutnya, sebagian besar pelanggan memiliki sentimen positif terhadap penggunaan aplikasi, baik aplikasi game maupun aplikasi edukasi, yang menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan aplikasi yang mereka gunakan karena aplikasi dapat memenuhi kebutuhan, minat, dan preferensi mereka. Sebagian kecil pelanggan memiliki sentimen negatif terhadap penggunaan aplikasi, baik aplikasi game maupun aplikasi edukasi, yang menunjukkan bahwa pelanggan merasa tidak puas dengan aplikasi yang mereka gunakan karena aplikasi tidak dapat memenuhi harapan, standar, atau kualitas yang mereka inginkan. Hasil, hasil analisis sentimen ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan layanan aplikasi berdasarkan sentimen pelanggan, serta mengetahui seberapa besar loyalitas, retensi, dan profitabilitas pelanggan terhadap aplikasi yang mereka kembangkan. Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembang aplikasi dapat menggunakan metode Night Bayes multinomial sebagai salah satu metode untuk melakukan analisis sistem pada data media sosial Instagram untuk pemantauan kepuasan pelanggan dalam penggunaan aplikasi karena metode ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, akurasi, dan kemudahan implementasi. Pengembang aplikasi dapat menggunakan metode pre-processing steaming sebagai salah satu metode untuk melakukan pre-processing data teks yang tidak baku atau tidak formal seperti data media sosial Instagram, karena metode ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, kesederhanaan, kesesuaian, dan efektivitas. Yang ketiga, pengembang aplikasi dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan layanan aplikasi berdasarkan sentimen pelanggan, dengan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pelanggan, baik yang positif maupun yang negatif, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan minat dan preferensi pelanggan.
Pengembang aplikasi dapat meningkatkan loyalitas, retensi, dan profitabilitas pelanggan terhadap aplikasi yang mereka kembangkan dengan memberikan pengalaman penggunaan aplikasi yang menyenangkan, memuaskan, dan bermanfaat bagi pelanggan. Penelitian ini memiliki implikasi bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang analisis sentimen dan media sosial. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara melakukan analisis sentimen pada data media sosial Instagram, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pelanggan terhadap penggunaan aplikasi. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi teoritis dan metodologis dalam bidang analisis sentimen dan media sosial. Dengan menggunakan metode naive Bayes, multinomial, dan metode pre-processing steaming sebagai metode yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pengembang aplikasi, khususnya dalam bidang pemantauan kepuasan pelanggan. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan layanan aplikasi berdasarkan sentimen pelanggan, serta mengetahui seberapa besar loyalitas, retensi, dan profitabilitas pelanggan terhadap aplikasi yang mereka kembangkan. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan dan saran bagi pengembang aplikasi untuk mempertahankan apa saja untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pelanggan, baik yang positif maupun yang negatif, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan minat dan preferensi pelanggan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.